Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi dengan saya, Vita Permatasari. Hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia ya. Nah, sebelumnya saya akan membahas tentang sistem geraknya hewan, tumbuhan, kemudian ada manusia. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa masing-masing di rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Di sini saya ilustrasikan ada sebuah rangka manusia. Kalian bisa lihat di gambar ini ada beberapa bagian dari rangka manusia ya. Jadi gabungan antara beberapa tulang. Nah, selanjutnya kita lihat peta konsepnya. Peta konsep dari sistem gerak pada manusia ya. Jadi tulang itu sebenarnya alat gerak pasif ya. Jika tidak ada otot, tulang itu tidak bisa bergerak ya. Dia hanya bisa membentuk tubuh manusia atau hewan seperti itu. Nah, kemudian kalau otot itu sendiri adalah alat gerak aktif ya, sehingga kita bisa bergerak seperti ini nih. Nah, seperti itu ya. Kemudian dari sistem gerak pasif itu sendiri ada tulang, kemudian ada rangka ya, ada sendi. Seperti itu. Kemudian yang aktif tadi seperti saya katakan ada otot. Ya, kalian bisa lihat di sini peta konsepnya. Kemudian yang pertama adalah gerak pada makhluk hidup. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Dapatkah kamu melihat sebuah tumbuhan dan hewan bergerak? Kemudian kemampuan untuk bergerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Nah, kalian bisa lihat di sini ini ada tumbuhan ya. Ini ada tumbuhan. Nah, di situ tumbuhannya, karena itu sebuah gambar, jadi kita tidak bisa melihat dia bergerak ya. Jadi tumbuhan itu bergerak, tapi kita tidak bisa melihatnya. Kemudian pada umumnya, kalau misal gerak hewan itu kita bisa lihat seperti gerak pada manusia. Nah, jadi kelihatan nyata nih, real. Oh, itu hewan sedang lari, hewan sedang berjalan, kita bisa melihatnya. Tapi kalau misal tumbuhan, itu tidak bisa melihat, maksudnya secara nyata seperti itu ya. Kemudian untuk gerak pada tumbuhan itu sendiri. Jadi untuk gerakan pada tumbuhan itu sendiri, gerakan yang terjadi pada tumbuhan umumnya merupakan proses yang berlangsung lama sehingga kita tidak bisa melihat. Contohnya, kalau misal tumbuhan itu menuju arah matahari, nah dia akan bergerak ya, miring. Biasanya tumbuhannya itu miring ke arah matahari, tapi dalam waktu yang lama, nggak seketika tumbuhan itu tiba-tiba break miring, enggak ya. Kemudian ini ada gambarnya, silakan kalian bisa lihat. Untuk gerak pada tumbuhan tidak menimbulkan perpindahan tempat. Jadi kalau misal tiba-tiba tumbuhan bergerak nih kayak manusia, ceret, nah pindah kan nggak mungkin ya, menakutkan nanti kalau kita melihat tumbuhan itu pindah. Kemudian perpindahan ini jadi dia hanya bergerak ya tumbuhan, dan hanya terjadi pada sebagian tubuh tumbuhan saja. Misalnya akar, daun, bunga ya, batang. Jadi tidak semua bergerak ya. Jadi enggak satu tumbuhan nih gerak geser. Nah, enggak ya, menakutkan kalau seperti itu. Nah, di sini ada contohnya, kalian bisa lihat. Untuk tunas tumbuhan itu tumbuh ke arah cahaya. Kemudian bunga pukul 4 sore, ada nih bunga pukul 4 sore. Mungkin kalian jarang melihatnya sekarang ya. Jadi dia akan mekar ketika pukul 4 sore saja. Jadi ketika udah lewat nih, lewat dari 4 sore atau sebelum jam 4 sore, dia akan kuncup ya, tidak mekar. Kemudian ada daun putri malu ya. Daun putri malu kalau misal kita sentuh, dia akan menutup ya, malu. Namanya juga putri malu, seperti itu. Selanjutnya ada gerak pada hewan. Gerak pada hewan itu mudah terlihat seperti pada manusia. Jadi kita bisa melihatnya nih ketika ketika hewan itu bergerak, lari, jalan, melata, itu kita bisa melihatnya karena hewan tersebut berpindah tempat dari satu sisi ke sisi yang lain. Nah, pada dasarnya alat gerak hewan ini sama seperti manusia, terdiri dari tulang, otot ya, seperti itu. Kemudian untuk alat gerak hewan ini ada exoskeleton, kemudian ada endoskeleton, kemudian ada gabungan dari endoskeleton dan exoskeleton. Di sini saya tidak jelaskan secara rinci karena nanti kita akan pelajarinya sistem gerak pada manusia. Yang selanjutnya ada sistem gerak pada manusia. Tahukah kamu kita mempunyai sistem gerak yang dapat menggerakkan tubuh seperti ini contohnya. Sistem gerak manusia terdiri dari tulang dan otot.
ya. Kalian bisa lihat gambar ini nih, ada seorang sedang bermain bola. Nah, dia akan bergerak nih. Kemudian ada seorang berlari bermain bola. Kalian bisa lihat di sini apakah tulang dan otot itu, apakah ada yang tahu di sini tulang itu apa, otot itu apa, bagaimana cara kerja tulang dan otot menggerakkan tubuh kita, kemudian bagaimana jika tulang dan otot itu rusak, terganggukah sistem gerak pada manusia, terganggukah sistem gerak pada kita sebagai manusia. Nah, kita akan pelajarinya berikut ini. Sistem gerak pada manusia itu ada tulang yang pertama, kemudian ada sendi, otot, dan gangguan pada sistem gerak. Nah, di sini nanti kita akan pelajari ada 4 macam di sini ya. Untuk video yang kali ini saya akan menjelaskan tulang dan sendi terlebih dahulu. Oke. Tulang penyusun rangka. Kalian bisa lihat gambarnya di sini. Ada beberapa fungsi rangka. Di sini saya jelaskan dulu ada beberapa fungsi rangka, yaitu memberi bentuk tubuh. Coba bayangkan jika tidak ada tulang seperti ini, apakah yang terjadi dengan jari manusia? Ya, dia akan kulit dan otot saja, jadi tidak kencang seperti ini ya, tidak bisa seperti ini. Jadi rangka itu memberi bentuk pada tubuh. Kemudian menopang tubuh. Yang ketiga, melindungi organ penting. Contohnya di dalam tubuh kita di sini ada hati, jantung, paru-paru dan lainnya ya, usus. Nah, itu dilindungi oleh rangka ya. Kemudian tulang atau rangka ini adalah alat gerak pasif. Ya, jadi ketika si tulang ini tidak ada otot, ya udah dia seperti gambar ini nih. Dia tidak bisa bergerak. Kalau misal dia seperti ini bergerak, kita takut nggak sih? Mengerikan ya. Nah, selanjutnya tempat melekatnya otot. Jadi di sini nih, di tulang-tulang ini kita tempat melekatnya otot-otot seperti itu. Yang terakhir, tempat pembentukan sel-sel darah. Ya, jadi tulang itu sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Yang pertama, kita akan pelajari tulang terlebih dahulu. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak tanpa bantuan otot. Ya, jadi dia tidak bisa bergerak sendiri. Mengerikan kan kalau misal rangka ya yang gabungan beberapa tulang itu bisa bergerak sendiri. Tahukah kamu? Rangka mempunyai kurang lebih 206 tulang ya. Jadi rangka ini kan yang ada di tubuh kita nih, gabungan dari beberapa tulang ya, kurang lebih sejumlah 206 yang terdiri dari tulang panjang ya. Tulang panjang ini contohnya ini ya di sini nih. Atau ini ya, tulang panjang itu contohnya pada kaki di sini ya. Terus tulang pendek ini pada ruas-ruas jari ya. Tulang tak beraturan itu nanti di pinggul, di panggul ya. Jadi yang besar. Kemudian tulang pipih itu yang bentuknya gepeng-gepeng. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Tulang berdasarkan jenisnya ada 2, yaitu tulang rawan atau kartilago dan tulang keras atau osteon. Tulang merupakan benda keras dan tulang bukan suatu benda yang berukuran tetap. Contohnya, gini nih, kalau misal kita masih kecil, tulangnya kan pendek nih. Anak bayi, balita, itu kan tulangnya pendek-pendek. Ketika kita tumbuh besar, tumbuh menjadi remaja, dewasa, tulang itu memanjang, ya nggak? Kalian menjadi tinggi, menjadi tambah panjang, itu karena tulangnya bertumbuh, seperti itu. Nah, sebelum dilahirkan, itu tulang tersusun dari kartilago atau tulang rawan. Kemudian, tulang rawan berubah menjadi tulang keras secara bertahap. Jadi, ketika masih bayi, itu tulangnya masih, tulang rawan. Jadi, masih bukan yang keras seperti ini ya, bisa tok. Tidak semua tulang rawan itu bisa menjadi tulang keras. Contohnya apa? Ayo, ada yang tahu? Yuk buktikan. Kita coba pegang daun telinga kita. Ya, kamu lipatlah perlahan-lahan daun telinga kamu ya. Coba praktekkan, kita lipat daun telinganya. Apa yang terjadi? Ya, daun telinga tersebut bisa bergerak ya. Bisa melipat-lipat. Jadi, ini adalah salah satu contoh tulang rawan ya. Jadi di sini nih daun telinganya bisa bergerak ya. Bisa dilipat-lipat. Nah, kalau misal coba ini tulang yang di sini, kita bisa lipat. Tidak ya, karena tulang ini sudah menjadi tulang keras ya. Ini tulang keras, bukan tulang rawan. Untuk tulang rawan ada tulang rawan hialin ya. Di sini bentuk tulang
rawan yang banyak, ya, mempunyai matriks yang homogen, halus dan transparan, terletak pada cincin trakea, cuping hidung, persendian, serta jadi antara tulang rusuk di sini dan tulang dada. Di trakea juga di dalam sini ya. Kemudian ada tulang rawan elastis, bersifat lentur, matriks mengandung serat elastis yang bercabang-cabang. Gambarnya seperti ini. Kemudian terletak pada epiglotis dan bagian luar telinga. Di sini ya, bagian luar telinga. Ini kan elastis ya, di sini elastis. Kemudian yang selanjutnya ada tulang rawan fibrosa. Bersifat lentur, matriks mengandung serat kolagen tidak teratur ya. Di sini nih, itu kan serat-seratnya kalian bisa lihat. Kemudian terletak antara ruas-ruas tulang belakang di sini, ruas-ruas tulang belakang. Nah, yang selanjutnya ada tulang keras. Tulang keras itu yang akan kita pelajari lebih mendalam. Merupakan rangka yang menyokong bagian besar tubuh orang dewasa, ya enggak? Jadi sehingga kita bisa berdiri, bisa berbentuk tubuh manusia. Tulang berdasarkan bentuk dan ukurannya itu ada tulang pipa atau tulang panjang. Ya, contohnya ada paha, tulang betis, tulang lengan, ya. Yang selanjutnya ada tulang pipi. Contohnya ada tulang rusuk, tulang dada, dan kepala. Yang ketiga ada tulang pendek. Tulang pergelangan tangan, tulang kaki, telapak tangan, dan telapak kaki. Yang terakhir ada tulang tidak beraturan. Contohnya tulang punggung. Kalian bisa lihat gambarnya, ini dia ya, tulang dada seperti itu, kemudian ada tulang lengan atas seperti itu, tulang punggung seperti itu, dan tulang ruas jari kaki, jari tangan seperti itu. Tulang keras ya, atau yang pertama ada tulang pipa atau tulang panjang. Nah, di sini berbentuk tabung dan umumnya berongga. Kalian bisa lihat gambarnya di sini. Ini adalah contohnya tulang paha. Kemudian terbagi menjadi 3 bagian, ada diafise, epifise, dan cakra pifise. Ya, di situ kalau diafise bagian tengahnya, kalau epifise kedua ujung atas bawah. Kemudian cakra epifise itu antara ya, di tengah-tengahnya ya, antara diafise dan epifise. Jadi kalian bisa bayangkan itu, oh ya, kalau ayam ya itu kan ada tulangnya, bisa berbentuk tulang panjang, tulang pipa. Biasanya kalau di film-film, di kartun-kartun itu yang dikejar-kejar sama anjing, nah itu adalah salah satu contoh tulang pipa atau panjang. Jadi contohnya kan selain tulang paha, ada di betis ya, kalian bisa pegang di betis, kemudian hasta pengumpil di sini ya juga ya, itu termasuk. Kemudian yang selanjutnya ada tulang pipih, berbentuk pipih dan berongga. Pipih itu tipis maksudnya ya. Contohnya ada tulang rusuk kan di sini nih, di rusuk ya, rusuk belakang, rusuk depan. Kemudian tulang tengkorak di sini, kepala kita ya. Yang selanjutnya ada tulang belikat. Belikat itu di sini nih. Biasanya disebutnya apa ya? Centongan seperti itu ya di sini. Orang tua biasanya menyebutkan centongan. Kemudian ada tulang pendek. Nah, tulang pendek itu berbentuk silindris ya. Biasanya di pergelangan kaki dan pergelangan tangan, telapak kaki, telapak tangan ya. Ini di sini nih, ini tulangnya kan pendek-pendek, ini pendek ya. Yang selanjutnya ada tulang tidak beraturan. Berbentuk tidak beraturan ya. Contohnya ada wajah ya, ini wajah. Ini kan di wajah tulangnya nggak beraturan. Kemudian tulang belakang, tulang punggung ya. Ya, kalian bisa lihat gambarnya seperti ini. Itu adalah salah satu contoh dari tulang belakang. Yang selanjutnya ada susunan rangka tubuh manusia. Di sini tulang berdasarkan letaknya, ya. Itu ada tulang tengkorak, tulang anggota badan, ada anggota gerak. Tulang tengkorak di sini itu ada macam-macam. Kalian bisa lihat gambarnya ini. Nih ya, tengkorak dari samping di sini. Kemudian kalau misal dari depan, ini kan itu kelihatan ya, dari sini matanya dan lain-lain. Ada tulang dahi, ya, tulang baji di sini, tulang pipi ini di sini, tulang hidung, rahang atas, rahang bawah,
ya. Ubun-ubun di sini, ubun-ubun kalau misal masih bayi itu masih cartilago ya, jadi tulang rawan. Ini kalau misal sudah dewasa, punya kalian juga, ini sudah keras. Kemudian ada kepala belakang di sini ya, ada kepala belakang. Kemudian ada pelipis itu mana? Tulang pelipis, sini pelipis. Ya, di sebelah sini ada tulang pelipis. Nih, kalian bisa lihat di sini ilustrasinya tampak samping kanan, samping kiri, belakang, dan atas. Yang selanjutnya ada tulang anggota badan ya, ada tulang belakang atau vertebra, tulang dada, tulang belakang, tulang dada, kemudian tulang rusuk dalam dan tulang gelang panggul bawah ya. Gelang panggul di sini nih, bawah sini. Tulang belakang itu ada tulang leher. Ya, kalian bisa lihat gambarnya di sini ada tulang leher, itu ada 7 ruas tulang leher. 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian ada tulang punggung itu 12, bawahnya itu tulang punggung ya. Ini Ibu juga lihat. Kemudian ada tulang pinggang ya, tulang pinggang bawahnya lagi sini. Yang terakhir di situ ada tulang kelangkang ada 5 ya. Tulang kelangkang 5, yang bawah sendiri, yang terakhir sendiri ada tulang ekor ada 4 ya. Jadi kita harus hati-hati dengan tulang ekor. Itu kan bentuknya lancip seperti itu. Ya, kalau duduk itu harus jangan buat mainan ya. Misal kursi ditarik-tarik jatuh, itu bahaya buat tulang ekor, oke? Yang selanjutnya ada tulang dada. Nah, kalian bisa lihat di sini tulang dada, TL itu tulang ya. Ada tulang hulu. Di sini nih tulang hulu. Kemudian ada tulang badan ya. Di sini nih, ini tulang badan bawahnya. Terus ada tulang taju pedang. Taju pedang itu lancip yang di sini ya, di ujung dada. Nah, itu taju pedang. Jadi tulang dada itu bagian depan, sini bagian depan. Ya, menutupi apa saja di sini ya. Kemudian ada tulang rusuk. Gambarnya masih sama ya tadi. Tulang rusuk sejati ada 7 di sini ya, kanan dan kiri di sini tulang rusuk sejati. Kemudian ada tulang rusuk palsu itu ada 3, itu di bawah, bagian bawah ya. Kemudian ada tulang rusuk melayang, yang melayang itu bagian bawah lagi ya. Yang selanjutnya ada tulang gelang panggul. Tulang gelang panggul bagian bawah ya. Ada tulang usus ilium ya, tulang usus ilium itu tempatnya usus. Kemudian tulang duduk yang buat duduk ya, tulang duduk ini buat duduk di sini. Kemudian ada tulang kemaluan di sini ya. Nah, itu ada 3 ya. Jadi untuk tulang gelang panggul. Kemudian ada anggota gerak ya. Untuk anggota gerak apa saja? Anggota gerak atas dan anggota gerak bawah ya. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama anggota gerak atas. Nah, anggota gerak atas itu tangan ya. Tangan dari sini nih. Ini dari sini sampai sini. Itu anggota gerak atas. Untuk tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, pergelangan tangan, telapak tangan. Nah, kalian bisa lihat di sini tulang selangkah itu bagian sini nih. Belikat, sini punggung, belikat. Kemudian ada, kalian bisa lihat gambarnya di sini ya. Jadi sambil saya jelaskan, kalian bisa lihat gambarnya. Lengan atas, ini di sini lengan atas, tulang lengan atas. Kemudian tulang hasta dan pengumpil. Ya, tulang hasta dan pengumpil. Tulang yang lurus dengan jempol ini adalah tulang pengumpil ya. Nggak nyampe sini. Ini tulang pengumpil. Kemudian ini ada tulang hasta ya. Ini ada 2 tulang di sini, jangan salah, bukan cuma 1. Kalau di sini ada 1 ya, di sini ada 1. Kemudian ada tulang pergelangan tangan ya, di sini pergelangan tangan. Tulang telapak tangan ya, di sini telapak tangan. Kalian bisa lihat di sini jari-jari tangan, ini jari-jari, tulang jari-jari tangan. Oke? Paham ya? Lanjut. Kemudian untuk anggota gerak bawah. Nah, di sini saya tidak jelaskan pakai kaki ya. Tulang paha ini di sini ya. Saya ilustrasikan pakai boneka. Ada tulang paha, kemudian ada tempurung lutut. Ini di sini lutut, tempurung lutut. Ini bonekanya nggak punya lutut ya. Ini ya tempurung lutut. Tulang kering itu bagian bawah sini. Depannya tulang betis. Belakang itu tulang betis, belakang. Pergelangan kaki, ini pergelangan kaki di sini. Kemudian ada tulang tumit.
tumit sini nih, tumit telapak kaki bawah ya. Nah, kemudian ada ruas-ruas jari kaki di sini, jari-jari. Ini bonekanya nggak punya jari-jari ya di sini. Kalian bisa lihat gambarnya di sini. Ya, di situ kalian bisa lihat ada tulang betis, tulang kering ya. Kering itu yang di depan di sini. Tulang kering itu tertutup oleh ototnya biasanya lebih sedikit daripada tulang betis ya. Jadi bahaya kalau misal ini tulang kering itu kepentok ya, kepentok meja atau apa, itu akan sakit otomatis. Semua juga sakit ya. Lanjut. Untuk nama lain anggota gerak di sini ada apendikular ya, biasanya disebut juga apendikular atas dan apendikular bawah. Jadi anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, seperti itu. Selanjutnya di sini ada tulang keras yang dibagi berdasarkan sifat matriksnya ya. Jadi tulang dibedakan menjadi dua. Ada tulang kompak ya dengan ciri-ciri matriks padat dan rapat. Kalian bisa lihat di sini tulang kompak itu kayak bagian tengahnya sini ya, tengahnya si tulang. Kemudian contohnya lapisan luar tulang pipa ya. Di sini kan tulang pipa nih, lapisan luar tulang pipa. Kemudian yang kedua ada tulang spons. Ya, tulang spons itu matriks berongga. Ya, kalian bisa lihat gambarnya di sini. Contohnya tulang pipih dan tulang pendek. Ya, nah seperti itu ya. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat nih, ini adalah gambar tulang. Ya, di sini ada berapa. Kalian kalau misal membayangkan, kalian lagi tiduran nih seperti itu. Nah, itu bayangkan aja tuh rangkanya seperti itu bentuknya ya. Di sini ada bagian tulang belakang. Ini ada tulang belakang, leher, punggung, pinggang, kelangkang, tulang ekor. Kemudian di sini ada nih rangka manusia ya, rangka manusia. Di sini saya sambil lihat tulang, di sini rangka manusia. Kemudian ini ada tulang rusuk dan tulang dada. Ini ada tulang tengkorak. Seperti itu ya. Jadi ini adalah gambaran dari tulang ya atau rangka pada manusia. Kalian bisa lengkapi ya gambar yang kemarin saya kirimkan, dilengkapi dengan seperti ini. Ya, terima kasih. Ya, tadi adalah sistem gerak pada manusia. Saya jelaskan sedikit tadi sistem gerak pada tumbuhan, hewan, tapi kita mendalami sistem gerak pada manusia. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ya, nanti kita akan pelajari tentang otot dan gangguan pada sistem gerak manusia. Jika kalian ada yang ditanyakan, kalian bisa chat di kolom komentar atau chat di sosial media saya. Sampai jumpa. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you next time.